Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengajar, Bapak Dr. Joko Suharyanto SE MM JPOD, selaku dosen pengajar manajemen sumber daya manusia 2. Perkenalkan, saya Akanata Putra Hitama dengan NIM 240201020601 dari kelas MJ 404 akan mengambil tugas berupa studi kasus PHK massal di era startup. Apa yang salah dalam manajemen SDM mereka? Berikut saya akan paparkan materi yang saya kerjakan. Yang pertama, isi dari materi-materi tersebut adalah ada pendahuluan, kemudian latar belakang masalah, kemudian analisis masalah dalam manajemen SDM, kemudian kesimpulan, dan yang terakhir sumber referensi. Yang pertama, pendahuluan. Pemutusan hubungan kerja atau PHK massal menjadi salah satu topik yang mencuri perhatian di era startup, terutama di tengah pesatnya pertumbuhan teknologi dan bisnis yang mengubah pola kerja. Meskipun perusahaan startup seringkali dianggap sebagai entitas yang dinamis, fleksibel, dan penuh inovasi, kenyataannya banyak startup yang menghadapi tantangan dalam mengelola sumber daya manusia mereka dengan baik. Dalam beberapa kasus, keputusan untuk melakukan PHK massal justru menunjukkan adanya masalah dalam manajemen SDM mereka. Dalam studi kasus ini, saya akan menggali faktor-faktor yang menyebabkan PHK massal di perusahaan startup serta menganalisis apa yang salah dalam manajemen SDM mereka. Selain itu, saya akan membahas bagaimana hal ini bisa dihindari dengan strategi yang lebih baik dalam pengelolaan SDM. Kita lanjut ke latar belakang masalah. Penyebab umum PHK massal di era startup. Ada 3 poin besar. Poin yang pertama, ketidakmampuan bertahan dalam persaingan pasar. Poin kedua, keputusan strategis yang tidak tepat. Dan poin yang terakhir, kurangnya perencanaan SDM yang matang. Latar belakang masalah ini, di Indonesia, fenomena PHK massal terutama di kalangan perusahaan startup semakin sering terjadi. Seiring dengan ketatnya persaingan dan ketidakpastian ekonomi, tidak jarang perusahaan yang semula terlihat berkembang pesat dan penuh harapan, tiba-tiba harus merumahkan karyawan mereka dengan jumlah besar, dalam artian PHK. Hal ini tentunya memunculkan pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam manajemen SDM mereka. Mengapa perusahaan-perusahaan ini melakukan PHK massal, dan apakah hal tersebut menunjukkan adanya kesalahan dalam pengelolaan SDM mereka? Beberapa penyebab yang sering disebutkan terkait dengan PHK massal antara lain ketidakmampuan perusahaan untuk bertahan dalam persaingan pasar, keputusan strategis yang tidak tepat, serta tidak adanya perencanaan dan pengelolaan SDM yang matang. Kita masuk ke analisis masalah dalam manajemen SDM. Untuk analisis masalah dalam manajemen SDM, ada 4 poin besar. Yang pertama, perencanaan SDM yang tidak memadai. Kemudian, kurangnya pendekatan berbasis data. Kemudian, tidak memperhatikan kesejahteraan karyawan. Dan yang keempat, kekurangan dalam pengelolaan talent serta ketidakmampuan mengelola perubahan dengan baik. Kita kupas, kita analisis masalah dalam manajemen SDM mulai dari yang pertama, yaitu perencanaan SDM yang tidak memadai. Perencanaan SDM adalah langkah pertama dalam manajemen SDM yang efektif. Tanpa adanya perencanaan yang matang, sebuah perusahaan dapat menghadapi krisis seperti PHK massal. Di banyak startup, perencanaan SDM seringkali diabaikan atau dianggap kurang penting karena fokus utama lebih banyak pada produk atau pertumbuhan bisnis jangka pendek. Perusahaan yang tidak memiliki perencanaan SDM yang jelas dapat dengan mudah membuat keputusan yang buruk terkait pengelolaan karyawan, seperti mengabaikan kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang pada akhirnya bisa menyebabkan ketidakmampuan bersaing di pasar tenaga kerja. Yang kemudian,
Kurangnya pendekatan berbasis data. Di banyak startup, keputusan mengenai PHK massal seringkali didorong oleh faktor-faktor yang tidak berbasis data yang kuat, seperti tekanan dari investor atau prediksi yang salah tentang kondisi pasar, tanpa analisis yang mendalam mengenai produktivitas karyawan, kebutuhan tenaga kerja, serta efektivitas organisasi. Perusahaan bisa membuat keputusan yang merugikan karyawan yang sebenarnya masih memiliki potensi untuk berkembang dalam perusahaan. Yang ketiga, tidak memperhatikan kesejahteraan karyawan. Banyak startup yang terlalu fokus pada ekspansi dan mencapai target finansial tanpa memerhatikan kesejahteraan karyawan. Bukan hal yang langka bagi manajemen untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek psikologis dan sosial. Tidak adanya strategi dalam menjaga motivasi dan kesejahteraan karyawan bisa menyebabkan penurunan kinerja yang berujung pada PHK massal. Analisis yang terakhir, kekurangan dalam pengelolaan talent serta ketidakmampuan mengelola perubahan yang baik. Pengembangan karyawan adalah salah satu aspek penting yang sering diabaikan dalam startup. Banyak perusahaan startup yang tidak memiliki program pengembangan yang sistematis yang mengakibatkan ketidakmampuan karyawan untuk beradaptasi dengan perubahan. Sebuah perusahaan yang tidak mampu memberikan pelatihan atau peluang pengembangan bagi karyawannya seringkali akan menghadapi masalah di kemudian hari, seperti ketidakmampuan menghadapi perubahan pasar atau teknologi. Akibatnya, pengelolaan talent yang buruk akan memperburuk kinerja perusahaan dan menyebabkan PHK massal. Dunia startup yang sangat dinamis dan penuh perubahan memerlukan ketangguhan dari manajemen untuk mampu menyesuaikan diri dengan keadaan. Perusahaan yang tidak memiliki strategi perubahan yang jelas atau tidak memiliki strategi perubahan yang tidak mampu beradaptasi dengan cepat seringkali terjebak dalam kesulitan finansial yang berujung pada PHK massal. Perusahaan harus mampu mengelola perubahan baik dari segi organisasi, produk maupun kebijakan SDM agar bisa bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Kesimpulannya, manajemen SDM yang buruk menjadi salah satu penyebab utama terjadinya PHK massal di startup. Perencanaan SDM yang tidak memadai, pengambilan keputusan yang tidak berbasis data, ketidakpedulian terhadap kesejahteraan karyawan, serta kurangnya pengelolaan talent adalah faktor-faktor yang sering ditemukan dalam kasus PHK massal di perusahaan startup. Oleh karena itu, sangat penting bagi startup untuk mengimplementasikan manajemen SDM yang efektif, yang meliputi perencanaan SDM yang matang, pendekatan berbasis data dalam pengambilan keputusan, dan pengembangan karyawan yang berkelanjutan. Berikut sumber referensi yang saya gunakan untuk menyusun materi-materi tentang PHK massal di era perusahaan startup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Joko Suharyanto, terima kasih atas waktunya.